6 personel TNI AD yang ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dan mutilasi terhadap 4 warga Nduga di Kabupaten Mimika, Papua dijerat pasal berlapis. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyebut selain pembunuhan, para tersangka juga terbukti merampok para korban. Sekali lagi proses hukum harus berjalan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap TNI tidak pudar. Saya kira yang paling penting usut tuntas dan proses hukum. Presiden Joko Widodo memerintahkan Panglima TNI untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap 4 orang warga Nduga, Papua 22 Agustus lalu. Total sudah ada 4 tersangka dari warga sipil dan 6 tersangka dari militer. 2 tersangka merupakan perwira menengah, yakni Mayor Infantri HFD dan Kapten DK. 4 lainnya adalah tamtama yakni Pratu PR, Pratu RAM, Pratu RA, dan Pratu RP. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengungkap, selain pembunuhan, ke-6 tersangka anggota TNI AD juga terbukti merampok uang ratusan juta milik korban. Para tersangka juga berupaya menghilangkan barang bukti, salah satunya membakar mobil yang digunakan untuk melancarkan aksinya. Sejauh ini bukti permulaan cukup, 6 sudah kita tetapkan sebagai tersangka karena status proses hukumnya juga sudah meningkat menjadi penyidikan. Tindak pidananya kami akan memproses sampai ke akar-akarnya. Kami tidak akan berhenti sampai di situ. Terbukti kita sudah mendapatkan 2 lagi, walaupun belum kita tetapkan tersangka, tetapi terus pendalaman karena 2 ini, tambahan ini juga ikut menikmati uang yang diambil dari tindak pidana. Saat ini 6 tersangka dari militer sudah ditahan di Subdetasemen Polisi Militer Mimika selama 20 hari untuk pemeriksaan. Sedangkan 4 tersangka dari warga sipil ditangani polisi. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 339 KUHP, yaitu pembunuhan yang menyertai tindak pidana lain, pasal 340 KUHP pembunuhan berencana dengan maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Selain pasal berlapis, ke-6 tersangka anggota TNI AD juga akan menghadapi pemecatan dari institusi TNI. Menanggapi pembunuhan terhadap warganya di Mimika, penjabat Bupati Nduga meminta warga tidak terprovokasi. Ia menyebut pembunuhan dan perampokan ini murni tindakan kriminal. Proses hukum terhadap tersangka juga diminta berjalan secara terbuka. Pelakunya harus dihukum. Pelaku-pelaku itu harus dihukum, diproses sesuai dengan hukum, ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik ini. Jadi hukum itu berlaku kepada semua warga negara Republik Indonesia, entah itu pejabat, entah itu masyarakat, entah itu TNI, Polri, atau masyarakat sipil, siapapun harus wajib diberlakukan penegakan hukum yang sama. Pembunuhan terjadi pada tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 21.50 waktu Indonesia Timur di kawasan SP1 Distrik Mimika, Bariu. Keempat korban mutilasi, jasadnya lalu dibuang di sekitar Sungai Kampung Tigapu, Distrik Iwaka, Mimika, Papua. Tim Liputan, Kompas TV.